Selamat malam teman-teman, apa kabar? Ini saya sekarang di rumah ibu, nemenin ibu ya. Gimana nih ibu Anda, ada yang nemenin nggak? Ayo, maksudnya Anda nemenin nggak? Karena kita itu tidak bisa digantiin, ya nggak bisa digantiin sama orang lain. Kita ya kita, kalau buat ibu kita, betul nggak? Kenapa jalankan usaha ini? Kenapa mati-matian PBO, ya, CP, bantu 3 kaki jadi CP, Royal, bantu 3 kaki atau 4 kaki lah ya, kita ngomong 4 kaki, jadi Royal, Crown, bantu 4 kaki jadi Crown, dan kita otomatis Majesty, itu pun juga harus bantu 4 kaki jadi Majesty juga ya. Nah, salah satu alasannya adalah ini, menemani orang tua kita. Sorry ya, muka habis bangun tidur, kelelahan dari tadi pagi sampai tadi siang ngurusi tutup buku ya, tapi itu lelah yang memang saya perjuangkan kok, jadi ada maknanya. Nah, salah satunya adalah ini ya, untuk nemenin ibu. Coba saya kasih gambaran ya, apa bener kondisi atau suasana di rumah orang tua Anda seperti ini. Suasananya di malam hari. Sekarang jam 11:04 malam di Indonesia. Sepi. Nggak ada lagi yang bangun, nggak ada lagi orang lewat, sepi. Ya. Coba, apakah seperti ini? Nah, kasihan kan kalau orang tua sendirian, betul? Ini pun saya juga tidak bisa setiap hari nemenin ibu saya. Seminggu paling cuman 3 malam gitu ya. Nah, karena anak ini sekarang libur, jadi saya bisa nemenin. Saya ajak Anda, siapa tahu orang tua Anda pun malam ini kondisinya saat tidur juga seperti ini. Kita lihat ya, saya ajak Anda untuk membayangkan. Coba saya ajak pelan-pelan masuk ke kamar orang tua Anda. Burung bubuk toh? Kira udah bubuk. Enggak apa-apa. Ternyata belum bubuk. Nah, tahukah teman-teman, saya itu kalau nginep di rumah ibu nggak mau bubuk di kamar yang berbeda. Padahal ini kamar banyak, di sini banyak, apalagi ada homestay yang ada kamar kosong ya. Saya kalau bubuk ya di sini ya, di seranjang berdua gitu. Dan saya tahu sekali, saya yakin sekali impian Anda bukan sekedar rumah indah ya, mobil, pendidikan terbaik buat anak, umroh buat keluarga, tabungan dan sebagainya. Saya yakin impian Anda bukan cuma itu, tapi lebih pada wajah-wajah orang yang Anda cintai. Rumah itu dinikmati bersama wajah orang yang Anda cintai. Mobil impian Anda adalah untuk Anda nikmati bersama orang yang Anda cintai. Umroh untuk orang yang Anda cintai. Jadi bukan masalah materinya, tetapi masalah materi itu untuk orang-orang yang Anda cintai dan Anda punya kebersamaan. Itulah alasan kenapa kita jalankan TNC. Nah, PBO, parameter Business One Vision, ya, CP, Royal, Crown, ya, bahkan untuk Royal itu kan CP punya 3 kaki CP, dan itu mungkin dari kita sendiri yang CP dulu, kita yang CP dulu, gua lagi, nggak ada downline yang ngikutin gitu kan. Itu saya alami.
CP sendiri lagi, CP sendiri lagi, gua lagi gitu. Ini bukan hanya masalah kita nemu orang, teman-teman ya. Ini bukan hanya masalah kita nemu orang saja sehingga kita bisa CP bersama satu kaki, kita bisa CP bersama dua kaki. Enggak cuman itu toh, tetapi ini adalah masalah mengisi pikiran dan hati kita dengan hal yang tepat dan melepaskan pikiran hati kita dengan hal yang tidak tepat. Nanti akan saya jelaskan lagi. Saya kasih gambaran seperti ini. Bayangkan sebuah gunung dan kita mau mendaki di puncaknya. Nah, ada beberapa gunung. Ada gunung CP, berarti puncaknya CP. Ada gunung Royal, berarti puncaknya Royal. Lebih tinggi 4 kalinya CP. Ada gunung Crown, lebih tinggi dari Royal. Puncaknya 4 kali lebih tinggi dari gunung Royal. Ada gunung Ambassador dan Majesty. Wah, ini bisa 4 kali, 3 kali sampai 4 kali lebih tinggi daripada puncak Crown. Nah, tentu saja kita harus ada di puncak CP dulu. Kita bisa membawa beban yang tidak perlu. Kenapa? Setiap gunung CP, gunung Royal, gunung Crown, gunung Ambassador, dan gunung Majesty, itu kita diberi waktu 4 minggu, 1 bulan untuk mendaki. Jadi semua waktunya sama. Nah, untuk tiba di puncak CP, jika kita pendaki gunung dan tiba di puncak CP, itu bisa sambil main-main. Kita bisa sambil memikirkan masalah kita. Kita bisa sambil seminggu nggak fokus dulu gitu. Kita bisa sambil bete dulu gitu. Bahkan berhenti dulu gitu. Ngilang dulu sesaat. Karena sebenarnya puncak CP itu puncak yang tidak tinggi. Kita bisa tidak baca buku, bisa tidak baca, tidak dengerin nepi, tidak konsultasi, tidak. Bahkan kita tidak perlu nongol pun bisa sampai di puncak CP, asal dapat pelanggan. Artinya kalau diibaratkan sebagai pendaki gunung, puncak CP itu kita bawa tas ransel yang banyak itu bisa. Dan tas ransel ini isinya adalah hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhin, tetapi ya ini untuk hiburan. Tas ransel kita isinya game, isinya bedak, make up, ya isinya makanan-makanan kesukaan kita, isinya mainan-mainan, ya gitar, alat musik, berbagai alat musik. Oh, boleh. Kita tetap akan ada di puncak CP karena puncak itu tidak tinggi, bahkan mungkin bukan gunung, mungkin hanya sekedar lembah atau bukit saja. Tetapi ketika kita tiba di puncak CP, ya yang kita lihat pemandangan yang biasa, gitu. Yang kita temukan suasana yang tidak begitu menarik ya. Tetapi itu penting. Kenapa? Karena kita pengen tiba di puncak yang lebih tinggi, yaitu di puncak Royal. Nah, ketika kita mendaki di puncak Royal, punya minimal 3 kaki CP. Nah, ini sudah mulai, karena waktunya sama ya, durasi waktunya sama 1 bulan. Ini kalau diibaratkan ini harus ada ransel-ransel yang mulai harus ditinggalkan, ditaruh, tidak dibawa. Ya, make up-nya mungkin nggak dipakai. Ransel khusus make up nggak dibawa. Ransel khusus untuk mainan hiburan nggak dibawa, gitu ya. Ransel khusus untuk musik-musikan nggak dibawa. Sudah mulai seperti itu, karena ini puncaknya 4 kali lebih tinggi dari puncak CP. Dan kalau kita bete nggak boleh lama-lama, nggak boleh lama-lama. Kalau kita lagi males, lagi jengkel, lagi ya boleh, tapi nggak boleh lama-lama ya.
Ya, boleh berhenti sejenak tapi nggak boleh lama-lama. Segeralah mendaki lagi karena puncaknya lebih tinggi. Dan kita juga harus lebih deket sama upline kita yang sudah mendaki juga. Ini kita nggak boleh lepas nih, ya. Kita harus pegang talinya si upline ini. Upline kita juga sedang mendaki di puncak yang sama. Wah, ini kalau lepas bisa hilang, ya. Kita tidak nyampe, ya. Kita bisa kesasar. Dan kalau bebannya terlalu berat, banyak barang-barang yang nggak penting untuk dibawa, kita juga nggak akan tiba di puncak itu karena terlalu berat, ya. Kita pasti akan berhenti. Itu royal. Itu puncak royal itu seperti itu. Ketika tiba di puncak royal, itu pemandangan lebih bagus. Itu ada banyak hal yang lebih memuaskan kita. Nah, kalau di usaha ini, ketika Anda royal, Anda udah bisa pulang. Ya, asalkan punya kebiasaan sukses, baru pulang. Jangan pulang hanya karena royal. Ya, nanti hilang gitu. Karena yang membuat kita selalu bisa sukses, ketika roda di bawah kita bisa ada di atas lagi, ketika di atas kita bisa makin ke atas lagi, kebiasaan suksesnya, presentasinya, ya. Ketika kita sudah mulai mendaki di Gunung Crown, mau tiba di puncak Crown, dalam pengalaman saya, ini benar-benar tidak memberikan ruangan, tidak memberikan kesempatan untuk membawa beban tas ransel yang tidak ada hubungannya sama puncak Crown. Benar-benar gak ada, gitu. Gak ada make up sama sekali, gak ada hiburan apapun. Bukan berarti kita tidak bisa menghibur diri kita, tetapi kita tidak mencari hiburan yang tidak ada hubungannya. Apapun hiburan kita selalu hubungannya sama puncak itu. Beda sekali kan? Dan tidak memberikan kesempatan sama kita untuk bete. Bener-bener gak boleh bete gitu. Jengkel, telen. Karena kalau yang tadi di puncak royal, jengkel boleh diem sebentar, boleh hilang sesaat, tapi balik dan mendaki lagi, ya. Kalau crown enggak, telen. Jengkel, telen. Gitu. Capek, tetap jalan. Walaupun jalan pelan, tapi tetap jalan. Nggak boleh duduk. Itu puncak crown kayak gitu. Dan harus berani sendirian. Crown itu lonely. Ya, crown itu lonely. Hanya Tuhan dan upline yang nemenin. Crown itu sudah sendirian dalam artian begini, teman-teman. Sendirian itu dalam artian dia sudah mulai bertugas, gitu. Dia tidak lagi harus tergantung sama upline dalam hal sesuatu yang biasanya dikerjakan upline. Dia mengerjakan pekerjaan upline. Itu namanya sendirian. Ya, makanya kalau teman-teman lihat rekan-rekan yang menjadi crown, ya, entah di Team Winners atau di semua TNC One Vision, itu mereka pasti orang-orang yang bertugas. Bukan berarti semua yang bertugas pasti crown, tapi semua yang crown pasti orang-orang yang sudah bertugas dengan rutin menggantikan peran upline-nya. Bukan berarti upline-nya kemudian tidak melakukannya, ya. Kalau upline-nya crown pasti juga tetap melakukannya, tapi sudah berkolaborasi dan berkoordinasi, gitu. Jadi istilahnya kalau crown itu pasti menyelenggarakan, gitu. Menyelenggarakan sesuatu. Saya belum ada di puncak Ambassador, saya belum ada di puncak Majesty, tapi saya mendaki ke sana. Nah, mungkin orang-orang yang tidak mendaki itu berpikir, mengira bahwa gak asik ya mendaki puncak, kayak orang puasa rasanya, kayak orang tersiksa gitu. Enakan kita ya happy-happy. Nah, saya mau tanya sama teman-teman, apakah ketika Anda sedang melakukan ibadah puasa,
maka Anda kehilangan kebahagiaan Anda? Apakah ketika Anda sedang menjalankan ibadah puasa, merasa bahwa hidup ini membosankan, merasa bahwa hidup ini nggak ada gunanya, merasa bahwa hidup ini tanpa kebahagiaan dan keceriaan? Apakah Anda berpikir ketika tidak sedang berpuasa, terus hidupnya lebih happy, terus hidupnya lebih berwarna gitu? Enggak juga. Bagi orang-orang yang tidak mendaki, ya mereka pikir orang yang mendaki itu cari repot sendiri gitu. Tapi bagi kita yang mendaki puncak itu, semua hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak mengurangi kebahagiaan, sesuatu yang tidak mengurangi warna dalam hidup kita, dan bahkan memberikan kebahagiaan, kepuasan batin. Kita bukan menjadi orang yang kemudian taunya cuma bisnis, taunya cuma bekerja. Setahu saya, orang-orang yang makin tinggi puncak yang dia daki, itu semakin menemukan makna-maknanya. Dia semakin tahu makna bekerja, dia semakin tahu makna keluarga, dia semakin tahu makna hidup itu. Jadi kepuasannya lebih kepada kepuasan batin. Ya, sementara orang yang tidak sedang mendaki puncak-puncak PBO itu, kepuasan mereka masih kepuasan yang kosmetik istilahnya, kepuasan yang semu, kepuasan yang hanya karena dipuaskan oleh materi, hanya dipuaskan oleh pujian, hanya dipuaskan oleh penampilan, begitu ya, sesuatu yang kosmetik sekali, sesuatu yang bungkus sekali, bukan inti di dalam. Ya, seperti halnya menganggap bahwa anak saya baik, sehat, bahagia, tetapi menilainya cuma dari sisi luar. Ya, anak saya sehat badannya, tapi nggak pernah mendalami apakah sehat batinnya. Anak saya bahagia hanya karena dia tertawa, hanya karena dia dapat kado HP baru, tetapi tidak bisa mendalami apakah benar tanpa kebersamaan anak bisa bahagia gitu. Anak saya baik-baik saja, sekolah pinter, ranking, ya betul, secara akademis, secara fisik baik-baik aja, akademis pinter, tapi tidak pernah bisa menembus apakah akademis yang bagus artinya dia juga punya hati yang juga bahagia, apakah dia juga punya sisi emosional yang bagus juga, karena sisi emosional yang bagus selalu lewat kasih sayang, bukan lewat pelajaran. Nah, orang-orang yang mendaki puncak sukses itu lebih bisa menembus hal-hal tadi, sehingga tentu saja standar kebahagiaan, standar kepuasan itu berbeda sekali dengan standar kepuasan dan kebahagiaan dari orang-orang yang tidak mendaki puncak sukses. Contoh, bosen aku ngapain ya? Goyang-goyang selfie rujaan lah, ngumpul lah. Sama dalam hal saya juga, misalnya malam ini bosen gitu ya, di rumah. Bosen lah, di siapa ya? Diisi kerja. Lah ini live stream. Ini saya lagi bosen ini, tahu gak? Ini saya lagi bosen loh. Ya, bangun tidur karena udah lelah banget ya, dan saya ingin teman-teman juga santai, relax. Kita tidak ada acara conference yang jam 10, tidak ada jadwal follow up malam ya. Tadi ada PPO juga ya, tapi kan yang sore jam 8, setengah 9 kan. Tapi setelah itu malamnya nggak ada acara gitu. Bosen kan? Bosen. Nah, bagaimana ngisi bosennya? Orang-orang yang sedang mendaki ke puncak sukses mengisi kebosanannya dengan kerja kayak gini. Setiap hiburan yang dia lakukan selalu adalah untuk mencapai puncaknya. Beda kan? Nah, oke, teman-teman,
Semoga bermanfaat buat Anda ya renungan ini, dan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama-sama. Gak usah khawatir buat Anda yang sekarang masih terpenjara belum bisa ngerayain sama keluarga. Jangan khawatir ya, karena kalau Anda mau memperjuangkan PBO, mau jadi royal, mau jadi crown ya, dengan mengerti prinsip-prinsip tadi, wes toh nggak lama lagi Anda juga kumpul bareng sama keluarga dan tetap punya nafkah bagus, bahkan di atas penghasilan Anda. Pokoknya caranya punya nafkah yang melebihi penghasilan Anda itu cuma pensi. Nah, dan itu tidak lama lagi Anda pasti bisa merasakan seperti rekan-rekan yang sudah sukses dan bisa kumpul sama keluarganya lagi. Ya. Oke, sukses selalu, sehat selalu, salam buat keluarga.